Sejumlah pemain absen, Thailand realistis hadapi kekuatan terkini timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Salam bola mata 11. Thailand telah resmi mengumumkan daftar 24 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2022. Tak ada nama 3 pemain yang tampil di Liga Jepang dalam skuad arahan Mano Polking. 2 pemain yang berkarir di J-League tersebut adalah Chanatip Songkrasin di Kawasaki Frontale, Supachok Saracat di Consadole Sapporo dan Chowat Viracat pemain Cerezo Osaka. Ketiganya tidak dilepas oleh klubnya. Nama-nama pemain kunci yang bermain di luar negeri seperti Jonathan Hemdi yang bermain di Nastif Bold, Nicholas Mickelson di OB Odense, dan Cayapipat Siphanvat di SC Prinze dipastikan bakal absen memperkuat negaranya di ajang Piala AFF 2022 yang tak masuk kalender resmi FIFA. Bahkan, ada 4 pemain asal klub Buriram United yang harus melepas kesempatannya di Piala AFF 2022, karena harus berangkat trial ke Leicester City. Hal ini tentu menjadi kabar yang kurang baik untuk timnas Thailand, jelang menghadapi persaingan panas dengan timnas Indonesia, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam di babak penyisihan grup A Piala AFF 2022. Terlebih di partai kontra timnas Indonesia, mereka harus melakoni partai tandang di Indonesia, tanggal 29 Desember tahun 2022. Terkait kondisi timnya, Alexandre Polking mengakui jika mereka cukup kesulitan dalam pemanggilan pemain ke timnas Thailand. Beberapa klub menolak mengirimkan pemainnya karena Piala AFF bukan merupakan agenda FIFA. Namun, dia menegaskan jika semua pemain yang ada sekarang ini, siap bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal di Piala AFF 2022. Piala AFF 2022 tidak berlangsung pada kalender FIFA. Oleh karena itu, kami memahami dan menghormati keputusan yang dibuat karena itu adalah keputusan klub. Ujar pelatih berkebangsaan Brasil ini. Kami harus mencoba yang terbaik di turnamen ini, kata Alexander Polking seperti dilansir bolasport.com dari laman Tetao247. Bukan hanya membawa misi mempertahankan gelar kala bertandang ke Indonesia, timnas Thailand harus menghadapi laga balas dendam kala bersua anak asuh Sintayong, yang mereka hadapi di partai final Piala AFF 2020. Di mana, 2 tahun lalu timnas Gajah Perang berhasil menjadi kampiun setelah di leg pertama, mereka mampu mempermalukan skuad lokal muda Indonesia besutan STY kala itu 4-0, dan bermain imbang 2-2 di leg kedua, di mana kedua leg tersebut digelar di Singapura, selaku tuan rumah. Dalam kondisi kekuatan yang berbeda dari 2 tahun yang lalu, plus tambahan kekuatan di tim lawan, ungkapan Coach Polking seperti mengisyaratkan realistis jika harus dikalahkan Indonesia di kandang lawan. Kendati demikian, skuad Thailand tetap menjanjikan untuk bisa mempertahankan gelar. Salah satu buktinya 2 striker kawakan mereka, tetap dipanggil plus 1 nama baru untuk Piala AFF edisi ke-14 kali ini. Ketiganya adalah Terasil Dangda dan Adisak Kraisoren, sementara Poramet Arfirai adalah pemain Muangthong United yang baru dipanggil Polking ke timnas senior. Untuk lini tengah, Polking memanggil nama yang sempat lama tak dipanggil. Beberapa di antaranya adalah Sanrawat Demiter, Piradon Chamrasami, dan Jarwan Sakwonggoren. Sementara di lini belakang masih mengandalkan nama lawas seperti Tiraton Bunmatan, Pansahem Vibun, dan Kritsada Kaman. Kiper kawin Tamsat Chanan yang merupakan langganan di tim utama Thailand, juga tidak bisa dibawa Mano Polking. Dalam perlindungan yang mulia raja, Thailand telah bersiap mengirimkan tim nasional sepak bola pria untuk berpartisipasi dalam kejuaraan sepak bola Piala AFF 2022, kata FAT dilansir dari media lokal Thairat. Daftar 24 pemain Thailand di Piala AFF 2022. Sementara, timnas Indonesia yang menjadi rival terberat timnas Gajah Perang Thailand di grup A, masih sibuk berbenah dengan berbagai kendala yang sedikit berbeda. Menjelang bergulirnya Piala AFF tanggal 20 Desember tahun 2022 nanti, berbagai upaya dilakukan langsung oleh Coach STY untuk membantu PSSI melakukan lobi-lobi terhadap para pemain abroad miliknya. Sebut saja, upaya Sintayong terbang ke Inggris untuk menemui petinggi klub Gillingham FC dan Ipswich Town guna membujuk pihak klub melepaskan Elkan Bagot, meski hasilnya Elkan baru bisa diizinkan gabung skuad jika timnas Indonesia masuk semifinal saja. Selanjutnya STY rela terbang ke Belgia untuk menjemput pemain naturalisasinya yang baru saja resmi berpindah federasi, Sandy Walsh. Meski belum pasti 100% bisa membela timnas di ajang AFF, namun Sandy sudah berada di bersama Jordi Amat dan pemain lain dalam TC Timnas di Pulau Dewata, Bali. Setidaknya proses adaptasi sudah bisa dijalani bersama rekan setimnya. 28 pemain yang dipersiapkan Coach STY pun mengalami perombakan besar jika dibanding kala menghadapi Thailand di final AFF 2020. Hal yang membuktikan timnas Garuda lebih siap dari Thailand. Sebagian materi pemain yang ada saat ini telah menunjukkan mental bertandingnya. Kala menumbangkan negara peringkat 84 dunia, timnas Curaçao 2 kali di FIFA Matchday 24 dan tanggal 27 September yang lalu.
Skuad ini menjadi bertambah mengerikan kala dua pemain naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh bergabung, untuk memperkokoh lini pertahanan timnas Indonesia. Cederanya striker pendulang gol Dimas Derajat, sepertinya Coach STY tak mau ambil resiko dengan pemain muda yang kualitasnya masih labil. STY coba memanggil kembali pemain veteran milik Bali United Ilija Spasojevic, yang pernah berseragam timnas Garuda. Pemain naturalisasi berusia 35 tahun ini, tengah on fire bersama Bali United dengan catatan gol-golnya. Berbeda dengan 2 tahun lalu, skuad Thailand patut mewaspadai pemain-pemain abroad timnas Garuda yang kian matang dan berpengalaman, seperti Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Sadil Ramdhani, Asnawi Mangkualam atau Pratama Arhan. Namun tetap ada PR yang harus segera dibenahi STY dalam waktu dekat ini. Para punggawa timnas yang berkompetisi di liga lokal kebugaran fisik, stamina dan performa permainannya harus terus digenjot secara ekstra. Mengingat dalam 2 bulan terakhir, mereka tidak bisa bermain secara reguler di klubnya, sejak Liga 1 dihentikan pasca tragedi berdarah di Kanjuruhan. Tugas yang harus dikejar STY, untuk mengembalikan top form pemain-pemain seperti kiper utama Nadeo Argawinata, bek veteran Fahrudin Arianto, Ricky Ridu, gelandang naturalisasi Mark Klok, gelandang eksplosif Ricky Kambuaya atau Rahmat Irianto agar bisa tampil maksimal. Untuk menjaga penurunan performa pemain senior, STY sudah memilih langkah antisipasi dengan menyiapkan 3 pemain muda dari Timnas Indonesia U20 yang penampilannya tengah menanjak. Di lini bertahan Muhammad Ferrari bisa jadi opsi. Di lini tengah Muhammad Zaki Ashraf bisa dicoba dan wonderkid milik Persebaya Surabaya, yang sudah beberapa kali berseragam Timnas senior, Marcelino Ferdinand bisa diandalkan STY di lini depan. Terlebih, popularitas Marcelino tengah menjadi sorotan, karena sedang masuk dalam radar pemandu bakat klub raksasa Eredivisie Liga Belanda, Feyenoord Rotterdam. Selain itu, sama seperti Mano Polking, Coach STY coba memanggil kembali muka-muka lama seperti Hansa Muyama dan Andi Setio serta striker veteran Ilija Spasojevic. Berikut 28 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil STY untuk mengikuti TC Timnas Indonesia di Bali sejak 28 November yang lalu, untuk diseleksi lagi menjadi 24 pemain yang akan berlaga di ajang Piala AFF 2022. Spasojevic menjadi pemain paling tua berusia 35 tahun, dan Marcelino menjadi pemain termuda baru berusia 18 tahun. Pertandingan Timnas Indonesia versus Thailand ini sendiri, direncanakan PSSI berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Untuk keperluan ini PSSI sedang mengajukan izin ke pihak kepolisian, setelah mendapat restu dari Kemenpora dan FIFA. Siapa yang pantas menjadi jawara grup A, jika berkaca pada kekuatan masing-masing tim yang ada pada saat ini? Patut dinanti laga seru Sang Raja juara Piala AFF, melawan Sang Raja runner-up Piala AFF di partai penyisihan grup A, yang akan menjadi laga panas kawasan ASEAN, di penghujung tahun 2022. Bravo Timnas Indonesia!